Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda melihat slide saya? Terlihat, Pak. Besar atau kecil ya? Kecil, Pak. Kecil ya. Kecil, Pak. Oke, kita coba. Kalau segini besar nggak? Belum berubah, Pak. Belum berubah. Oke. Mana caranya ya? Segini masih kecil? Atau sudah cukup besar? Masih kecil, Pak. Tapi bisa terlihat, Pak. Jelas ya hurufnya terbaca ya? Terbaca, Pak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Halo? Kok hilang? Apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Oh, kirain tidak ada dengar. Slide-nya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kita mulai. Ini kita belajar tentang manajemen laboratorium ya. Pertama sudah dijelaskan oleh Pak Zainal Panani tentang apa itu manajemen laboratorium. Sebenarnya bagian saya itu adalah tentang good laboratory practice ya, GLP. Tentang bagaimana Anda melaksanakan praktikum atau melaksanakan kegiatan di laboratorium dengan baik ya, dengan baik, dengan aman ya. Jadi, tapi sementara itu saya mau juga mereview sedikit tentang apa itu laboratorium dan apa itu manajemen laboratorium. Sehingga mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib di Fakultas MIPA. Ya. Oke, pada manajemen laboratorium ini kita akan mempelajari tentang 3 hal ya, yaitu ini awalnya hilang tentang good practice ya, good practice, kemudian tentang pengelolaan bahan limbah, bahan kimia dan limbah ya, kemudian mempelajari tentang pengelolaan peralatan di laboratorium. Jadi pertama tentang kegiatannya sendiri, bagaimana kegiatan itu berjalan dengan aman ya, dengan lancar ya. Kemudian kita mempelajari tentang pengelolaan bahan kimianya sendiri juga, kemudian dan juga limbahnya, serta terakhir tentang peralatan laboratoriumnya. Nah, itu yang kita kerjakan. Kemudian pada kegiatannya sendiri ada tentang monitoring dan pengendalian keterpekaan, kemudian ada pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri atau APD. Kemudian pada pengelolaan peralatan laboratorium itu ada tata ruang dan infrastruktur laboratorium, kemudian teknik penggunaan dan pemeliharaan peralatan laboratorium, serta terakhir adalah inventari peralatan laboratorium. Memang kita sadari bahwa setiap prodi itu memiliki berbeda laboratoriumnya, jenis laboratoriumnya. Seperti di kimia, itu adalah laboratorium sesungguhnya di mana ada laboratorium yang melibatkan tentang bahan kimia, ada yang melibatkan tentang instrumentasi, ada juga yang melibatkan tentang makhluk hidup dalamnya, kemudian juga ada laboratorium yang melibatkan tentang komputer, yaitu laboratorium kimia komputasi. Nah, jadi lengkap kalau di kimia itu. Kalau di biologi dan fisika juga termasuk lengkap, tapi tidak selengkap di kimia. Sedangkan di matematika setahu saya itu hanya ada laboratorium komputer ya, kalau nggak salah ya, benar ya? Ya ada modeling, yang pasti menggunakan komputer sebagai alat di laboratorium itu. Nah, jadi kita coba menyelesaikan materi ini dengan
laboratorium yang ada di masing-masing prodi. Jadi materi untuk di matematika itu berbeda dengan di jurusan lainnya ya. Tapi tetap berbau tentang laboratorium kimia ya, karena manajemen laboratorium ini adalah mata kuliah yang menjadi wajib yang ada di Fakultas MIPA yang berbasis di jurusan kimia. Bicara tentang laboratorium tidak lepas dari yang namanya bahan kimia ya. Bahan kimia itu seperti ini. Ada di gambar Anda, di slide Anda itu ada botol kimia, ada yang besar, ada yang kecil, ada juga yang berbentuk padatan, ada yang berbentuk cairan, juga ada yang berbentuk gas. Suka ada yang berbentuk logam-logam, jadi lengkap. Lengkap, jadi tidak hanya peralatan dalam bahan kimia dalam bentuk botol-botol, tapi juga dalam bentuk lempengan-lempengan, dalam bentuk gas, dan semuanya ada di laboratorium kimia. Kalau ingin lihat, silakan datang ke laboratorium kimia. Mana yang bahan kimia berbentuk padat, mana bahan kimia berbentuk gas, mana bahan kimia berbentuk logam, semua ada di laboratorium kimia. Jadi juga ada yang berbentuk komputer, itu dalam bentuk laboratorium kimia komputasi ya. Untuk apa kita belajar tentang manajemen laboratorium ini? Kita belajar tentang manajemen laboratorium ini gunanya untuk memudahkan dalam pengenalan dan penanganan ya, pengenalan dan penanganan serta transportasi atau pemindahan bahan kimia. Jadi bahan kimia itu bukan hanya kita kerjakan di satu tempat. Setelah kita reaksikan, kita kita pertemukan antara 2 atau 3 bahan kimia, tapi juga dia akan kita pindahkan dari satu lab ke lab yang lain, dari satu ruangan ke ruangan yang lain, serta dari satu wadah ke wadah yang lain. Nah, itu memerlukan penanganan khusus ya. Jadi tidak semestinya hanya menggunakan, misalnya Anda menganggap, oh hanya perlu gelas kimia atau beaker gelas, tidak. Tapi kita memerlukan banyak pengetahuan tentang bahan kimia yang terlibat. Ada bahan kimia yang tidak boleh terpapar matahari. Karena kalau dia terpapar matahari, dia langsung berubah menjadi warna gelap ya. Itu contohnya bahan kimia yang mengandung unsur iod. Iodium itu dia tidak boleh terpapar matahari, karena terpapar matahari dia langsung berwarna gelap. Ada juga bahan kimia itu yang tidak boleh terkena terbuka, tidak boleh terbuka tutupnya. Jadi kalau dia terbuka tutupnya dia akan habis. Tanpa kita sadari, tahu-tahu dia habis. Itu contohnya asam klorida atau HCl. Jadi dia sangat volatil, ya sangat mudah menguap. Itu kalau dia terbuka sedikit saja, maka dia akan menghilang atau menguap tanpa kita sadari. Nah, itu. Ada juga bahan kimia yang tidak boleh disimpan dalam wadah yang bersegi. Jadi dia harus dalam wadah yang tidak mempertemukan segi-seginya, tidak ada sudut-sudutnya. Jadi dia dalam wadah yang berbentuk bola, karena bola itu kan tidak memiliki sudut ya. Nah, itu contohnya bahan kimia yang berisi gas-gas berbahaya. Jadi itu yang di mobil-mobil tangki itu bukan bahan kimia biasa ya. Itu bahan kimia khusus yang tidak boleh sembarangan disimpan. Jadi kalaupun dia ditransportasikan itu pasti menggunakan wadah yang berbentuk silinder dan ujungnya bulat, atau dia dalam berbentuk bola jadi itu sangat sangat khusus ya gitu. Nah, terlihat dari sini gambar ada 3 ya, ada yang menggunakan Erlenmeyer, kemudian ditutup dengan plastik, dan orang yang memegangnya pun dia harus menggunakan sarung tangan. Dan ini pasti orangnya pasti menggunakan masker ya, karena itu pasti adalah satu standar APD, alat pelindung diri. Nah, kalau yang kanan itu tadi yang saya bilang bahwa dia mau menggunakan transportasi khusus ya. Nah, yang tengah itu adalah cara membawa bahan kimia yang salah ya. Di mana bahan kimia yang benar jelas-jelas dia mudah menguap, kemudian dia menimbulkan asap, kita bawa dengan begitu saja. Nah, kejadian seperti ini yang hendak kita hindari.
pada saat Anda melakukan praktikum dan juga penelitian. Jadi, walaupun Anda di matematika tidak menggunakan bahan kimia secara langsung, akan tetapi Anda harus mengetahui seperti apa penanganan bahan kimia secara benar. Ya. Lanjut, nah ini ada yang disebut dengan bahan kimia yang bersifat hazard ya atau hazardous material. Jadi hazardous material ini adalah material atau bahan-bahan kimia yang bersifat B3. B3 itu bahan beracun dan berbahaya ya. Bahan beracun. Jadi kalau kita contohkan di sini misalnya asam sulfat, asam klorida, kemudian perak nitrat ya, kemudian apa namanya itu plumbum ya, timah, timbal itu sangat sangat berbahaya ya. Nah, itu dilambangkan dengan berbagai simbol ya, berbagai simbol. Terlihat dari sini ada yang gambar tengkorak, ada yang seperti air menetes mengenai suatu materi dan juga tangan, kemudian ada gambar api, ada gambar ledakan, ada gambar cincin api, ada gambar yang lain-lain. Nah, itu semua menandakan suatu material itu bersifat apa ya. Nah, jadi ada sifat-sifatnya. Jadi kita di kimia itu harus memahami gambar-gambar ini, namanya MSDS, Material Safety Data Sheet ya. Jadi gambar-gambar ini menjadi patokan kita. Oh, kalau kita menemukan suatu gambar seperti ini di label di satu bahan kimia, maka kita tahu penanganannya seperti apa. Yang paling kanan itu ada pohon mati, itu artinya dan ikan mati artinya bahan tersebut sangat beracun dan itu tidak boleh dibuang langsung ke aliran sungai atau ke tanah. Apa? Karena itu akan membuat mati tanaman dan juga hewan-hewan air. Nah, jadi kayak gitu ya sebagai pembuka dalam manajemen laboratorium ini. Apakah Anda selama mungkin di SMA atau juga selama setahun 2 tahun kuliah di Universitas Jaya di matematika ini pernah bersentuhan atau mempelajari tentang kegiatan di laboratorium? Saya yakin semua sudah pernah melakukannya. Kemudian ya, oke, kemudian saya mau nanya, slide-nya berubah kan mengikuti apa yang saya klik ya? Halo? Iya Pak, berubah. Berubah ya. Jadi gambar sekarang itu ada gambar 2 botol besar, botol kecil ya. Bener nggak? Benar Pak. Karena gini, ini adalah pertama kali saya menggunakan US Chemz sebagai sarana untuk mengajar. Selama ini saya menggunakan Zoom, tapi Pak Rektor dan juga Pak Dekan menginginkan kita menggunakan US Chemz sebagai sarana untuk mengajar. Jadi saya masih agak ragu-ragu gitu. Oke, kalau misalnya nanti dia ada yang tidak jalan semestinya, tolong kasih tahu saya ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi inilah yang kita pelajari dari bahan kimia. Jadi manajemen laboratorium itu membuat kita merasa aman, merasa nyaman, dan merasa yakin akan kegiatan di laboratorium itu akan berlangsung secara baik ya. Jadi ada beberapa orang yang sebelum mempelajari manajemen laboratorium itu sangat takut masuk ke dalam laboratorium. Kalau dalam laboratorium kimia terutama itu bayangannya, wow itu adalah racun semua. Jangan disentuh, jangan diisap, jangan dilihat malah katanya. Kenapa? Karena itu semua bisa berubah dengan sendirinya. Dia akan uap-uapnya itu akan masuk ke dalam paru-paru Anda. Memang betul, itu memang saya betul. Lebih baik Anda takut lebih dahulu daripada Anda terlalu berani untuk berkegiatan di laboratorium kimia. Akan tetapi setelah belajar manajemen laboratorium ini, kami harapkan Anda mendapatkan pengetahuan yang benar tentang laboratorium. Jadi bahkan nanti saya khawatir kalau Anda tidak belajar tentang manajemen laboratorium, Anda tidak mau belajar kimia. Wah takut kalau ngomong kimia itu
karena badannya itu racun semua sudahnya. Jadi kalaupun dia bernapas pun dia akan mengeluarkan racunnya gitu. Padahal tidak ya. Saya hidup normal dengan keluarga saya, dengan anak istri saya juga aman-aman aja tuh, walaupun saya tiap hari berkecimpung dalam bidang kimia, setiap hari masuk ke lab bersama mahasiswa saya, bimbingan saya, itu aman-aman aja gitu. Tapi kita tidak bersikap terlalu berani ya. Jadi tolong persepsi yang salah tentang laboratorium kimia itu diperbaiki sehingga Anda bisa hidup normal berdampingan dengan orang-orang kimia ya. Kita tidak menutup mata bahwa ada beberapa bahan kimia itu yang benar-benar berbahaya. Tapi kalau kita tahu cara menanganinya, insya Allah kita tidak akan mendapatkan kerugian dari bahan kimia tersebut. Malah kita bisa memanfaatkannya. Nuklir contohnya ya, nuklir itu adalah bahan kimia karena dia adalah unsur uranium. Uranium itu memang memiliki sifat radioaktif. Artinya kalau dia lepas ke udara, mengenai suatu materi, maka dia akan meracuninya atau dia akan masuk ke dalam jaringan-jaringan dalam materi tersebut. Kalau tubuh manusia berarti dalam sel-sel kita. Di sana dia akan mengikat sel darah sehingga sel darah itu akan berubah menjadi kanker atau menjadi suatu sifat yang merusak bagi tubuh kita. Tapi itu kalau kita tidak mengetahuinya. Kalau kita sudah mengetahui sana ada unsur uranium, maka kita akan menggunakan APD, alat pelindung diri yang tepat, sehingga kita tetap bisa memanfaatkan uranium tersebut tanpa harus meracuni atau merusak diri kita. Menggunakan peralatan APD yang tepat itu salah satu cara untuk menanggulangi bahaya bahan kimia. Nah, ini contohnya, ada satu contoh lambang kayak tengkorak ini ya. Ini bukan gambarnya bajak laut ya. Contohnya siapa namanya itu, Pirates of Caribbean itu Jack Sparrow. Bukan ya. Kalau Jack Sparrow itu dia gambar itu tengkorak dasarnya hitam, tengkoraknya putih atau sebaliknya, lupa saya. Nah, ini adalah bukan Jack Sparrow tapi ini adalah gambar lambang material yang bersifat toksik atau beracun. Contohnya bahan-bahannya adalah metal dan metaloid, ada solvent, ada gas beracun, ada materi yang kartiogenik ya dan juga pestisida. Nah, pestisida itu adanya di pupuk tanaman ya. Maka kalau Anda membeli atau hendak memanfaatkan sayuran, buah-buahan hasil kebun anorganik ya yang mendapatkan pupuk dan juga pestisida anorganik, maka harus dicuci bersih-bersih dalam air yang mengalir. Karena air mengalir itu akan menyebabkan kelarutan bagi pestisida tersebut, sehingga pestisida lepas dari kulit dari buah-buahan dan sayuran tersebut. Sehingga Anda aman memakan sayuran dan bahan-bahan lainnya tersebut. Tapi kalau tidak dicuci, langsung Anda makan mentah-mentah, ya akibatnya Anda harus siap sekian tahun lagi Anda mengalami yang disebut dengan penyakit-penyakit yang timbul berikutnya. Jadi kalau ada lambang ini dalam satu bahan kimia, artinya dia bersifat toksik, bersifat racun. Jangan coba-coba memakan atau meminum atau mendekatinya tanpa alat pelindung diri yang lengkap ya. Nah, contoh bahan kimia yang beracun tadi ya, yang tadi lambangnya ini ya, contohnya ya. Ada logam metaloid itu ada PB itu timah ya, timbal ya. Ada Hg, air raksa, ada kadmium, krom, arsen. Arsen ini ada kasus kopi sianida ya. Nah, itu adalah arsen ya. Bahan ini itu arsen dan sianida itu dalam satu warnanya bening ya, tidak berwarna dan juga tidak berbau ya, dan juga tidak mengubah sifat zat yang dimasukinnya. Jadi kalau dia masuk ke dalam cairan itu kan seperti itulah. Kalau dia bening tak bening, kalau dia berwarna merah tak berwarna merah, kemudian dia tidak akan menimbulkan bau. Kalau dalam makanan dia tidak merusak struktur makanan. Jadi kalau Anda menggunakan arsen sebagai bahan pembunuh itu sangat cepat ya. Tapi jangan dicoba-coba ke teman Anda. Wah, ini kalau gitu saya kasih arsen aja biar mati kawan saya. Ya, dosa tanggung sendiri. Saya sudah kasih tahu, jangan coba-coba tapi ya. Ini bisa dideteksi arsen hanya dengan uji laboratorium. Kalau hanya uji luar, begitu si korban meninggal, kemudian kita bawa ke rumah sakit,
itu hanya akan dikatakan sebagai serangan jantung. Karena arsen menyerang jantung ya. Tapi kalau dia dibawa uji sampelnya dibawa ke laboratorium, maka akan terdapat senyawa arsen dalam darahnya, maka jelas arsen sianida itu sama-sama beracun dalam menyerang jantung ya. Ada lagi bahan-bahan pelarut, contohnya hidrokarbon alifatik ya, bensin, minyak tanah ya, kemudian ya solar ya, itu juga bahan kimia beracun. Kalau akibatnya kalau terminum, terhisap atau termakan itu pusing dan koma ya. Kalau minumnya kira-kira seteguk ya mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau minumnya sampai kira-kira 1 liter 2 liter ya mungkin Anda akan koma dulu ya. Lebih dari itu Anda akan langsung berpindah alam ya. Hidrokarbon terhalogenasi. Nah, ini contohnya kloroform ya. Kloroform itu CCl4 ya. Jadi dia ada suatu senyawa yang banyak mengandung senyawa klor, tetraklorida. CCl4, tetraklorida apa namanya itu ya? CCl apa lupa. Saya lupa ya. Itu kloroform. Itu menyerang hati dan ginjal ya. Kemudian ada juga alkohol. Itu akan menyerang ginjal, hati, dan menyebabkan tumor. Jadi kalau yang suka minum alkohol, walaupun kayaknya keren ya di film-film barat terutama, mereka suka meminum alkohol. Itu tinggal tunggu aja kerusakan ginjal dan hati. Mengapa orang di Western itu dia meminum alkohol? Karena suhu di sana sangat dingin ya. Suhu di sana sangat dingin, sehingga dia butuh pemanas tubuh. Pemanas tubuh yang paling cepat adalah alkohol. Kenapa? Karena alkohol bersifat eksoterm. Artinya dia melepaskan panas. Jadi kalau kita menyerap alkohol, maka panas dari alkohol tersebut akan terlepas, pindah ke tubuh kita. Maka orang yang meminum alkohol akan merasa panas atau hangat ya. Tapi orang Western itu sudah biasa minum alkohol dan dalam jumlah yang sangat sedikit. Ya, karena dia hanya untuk memanaskan tubuh. Di film-film orang suka minum 1 botol, itu bohong ya. Saya punya teman, saya punya profesor orang Amerika, dia bilang kami minum itu hanya seteguk, dia bilang itu, hanya seteguk saja, hanya untuk menghangatkan badan. Kalau sudah sebotol itu pasti mabok, dia bilang tidak ada orang bisa minum 1 botol penuh. Gitu. Jadi yang di film-film itu hanya untuk action atau gaya-gayaan saja ya. Jangan coba-coba Anda mengikutinya. Apalagi kita di Indonesia bersuhu panas, untuk apa minum alkohol? Kita harusnya minum es malah ya. Kemudian glikol. Nah, yang lagi rame nih, glikol. Glikol lagi rame, misalnya yang ada pengumuman di Kementerian Kesehatan, beberapa anak di Malang mengalami ginjal akut. Mengalami ginjal akut karena mereka menggunakan obat-obatan yang bersifat serbuk, kemudian dilarutkan dalam air. Nah, jadi kan sering kan kita dikasih obat dari puskesmas, dari dokter, bahkan dari apotek itu yang bersifat serbuk, kemudian dia sampai di rumah kita larutkan dengan air. Ternyata kalau hanya dengan air saja itu obat tidak akan larut. Ternyata di dalam obat tersebut sudah ada glikol atau etilen glikol. Di situ kalau pada saat dia terkena air dia akan lepas masuk ke dalam air dan diminum bersama obat-obat tersebut. Obatnya memang memberikan efek sembuh kepada penyakit, tapi etilen glikolnya akan melekat di ginjal. Maka si peminum obat kalau dia dalam waktu yang lama dan juga dalam keadaan kondisi tubuh yang tidak sehat, maka ginjalnya akan rusak. Itulah maka sekarang dilarang atau sekarang sedang dilarang penggunaan obat-obatan serbuk yang dilarutkan. Nah, itu ya. Termasuk minum-minum obatan bebas yang berbentuk sirup. Karena sirup itu pasti dia dilarutkan. Dikhawatirkan ada unsur etilen glikol atau glikolnya. Nah itu kalau belajar kimia kita jadi mengerti. Oh begitu maksudnya ya. Jadi itu glikol. Kemudian ada gas-gas beracun. Gas-gas beracun ini contohnya ya ini asam sianida, asam sulfida, karbon monoksida. Nah, yang paling ngetop itu CO, karbon monoksida. Ini dikeluarkan, dihasilkan oleh
kendaraan, asap knalpot kendaraan bermotor. Kalau dalam suatu ruangan tertutup, akumulasi karbon monoksida itu semakin meningkat, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Kenapa? Karena karbon monoksida itu lebih mudah berikatan dengan darah dibandingkan oksigen. Sehingga darah kita bukan mengandung oksigen, tapi mengandung karbon monoksida. Akibatnya jaringan otak kita akan terganggu karena mereka butuhnya oksigen yang dikasih karbon monoksida. Akibatnya yaitu tadi iritasi, sesak napas, dan kematian. Jadi untuk membunuh orang itu nggak perlu dipukul, kasih aja karbon monoksida. Jangan dong, itu cuma cerita saja ya. Oke, lanjut pestisida, karsinogenik. Ini bahan-bahan kimia yang menyebabkan kanker ya. Ada benzen, asbes, benzidin, krom, naftilamin, vinil klorida. Ini semua ada di bahan-bahan material yang ada di sekitar kita. Benzen itu biasanya di pelarut, asbes ya juga ada di yang di material yang plafon itu ya. Krom itu biasanya di pengkilat dari suatu permukaan. Naftilamin biasanya ada di seperti di penyamakan kulit, untuk tekstil ya itu ya. Kemudian vinil klorida, ini bahan-bahan yang ada di plastik ya, PPC ya, polivinil klorida itu bisa plastik untuk apa namanya itu ember-ember. Nah itu. Maka sedangkan kalau untuk minum yang di aqua gitu ya, aqua terus yang itu bukan PPC tapi dia PET, polyethylene terephthalate, PET. Jadi itu pun dalam kandungan yang sangat kecil ya. Jadi banyak ya bahan plastik itu ini materi-materinya yang kita gunakan untuk alat minum dan makan itu PET ya. Dan itu pun harusnya sekali buang. Sekali pakai terus buang, sekali pakai terus buang ya. Tapi kita jarang ya. Biasanya udah pakai isi lagi. Nah, untuk yang bisa dipakai ulang, misalnya kita menggunakan tumbler atau kita menggunakan botol minuman dari itu dia bukan PET, biasanya PP ya, polipropilен. Nah, polipropilен juga bisa. Tapi kalau dia menggunakan PPC biasanya ember, gayung, talang air. Nah, itu PPC ya. Terakhir ada bahan pestisida. Ini dia mengandung organoklorin dan organofosfat. Ini kalau misalnya Anda terminum ya racun rumput misalnya. Ya, racun rumput itu warnanya bening ya, tidak ada berwarna. Jadi Roundup yang ngetop itu Roundup ya. Roundup itu warnanya tidak berwarna, bening. Itu kalau terminum itu menyebabkan pusing, kejang, hilang-hilang, dan kematian. Ada sering kejadian orang-orang di kampung si Roundup itu ditukar botolnya itu dengan botol aqua. Nah, disimpan di tempat yang mudah dijangkau. Akibatnya ada orang yang tidak memahami, dikiranya itu aqua, diminumnya, seteguk saja pun dia sudah pusing. Tapi kalau kita simpan di tempat yang aman, insya Allah juga tidak menjadi masalah ya. Roundup ya, kalau di ini Roundup terus pupuk itu banyak lah pokoknya ya. Nah, itu beberapa contoh bahan kimia beracun yang ada di sekitar kita yang harus kita hati-hati dalam menghadapinya. Coba yang Anda yang ikut mata kuliah ini bisa nggak memberikan contoh lain dari bahan-bahan beracun ini? Silakan, siapa yang bisa memberikan contoh? Ini semester berapa ya? Anda semester berapa? Semester 3, Pak. Oh, semester 3. Semuanya semester 3 ya? Ada yang, kayaknya nggak ada yang ngulang ya, karena kan baru pertama kali ya. Totalnya berapa orang ini? Banyak banget. 72 orang. 73 orang. Ini berarti semester 3 2021 ya? Angkatan 21 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti semester kemarin, tahun kemarin baru kimia dasar ya? Kimia umum ya?
Iya, Pak. Oh, berarti saya juga yang ngajar berarti ya. Kan saya agak kenal-kenal namanya, masih ingat-ingat beberapa nama kalian tuh saya kenal. Anita Luban Gaul kenal saya, namanya, orangnya lupa lagi saya. Mohon maaf, banyak mahasiswa yang ini. Oke. Iya, ini anak-anak tahun kemarin nih, ingat saya nama-namanya ini. Tapi karena kita kemarin online ya, kayaknya jadi tidak pernah tetap muka secara langsung, jadi lu nggak ingat saya mukanya. Iya benar ini, Santa Leoni saya ingat namanya, tapi orangnya nggak hafal saya. Siti Nurhaliza hafal saya, tapi nggak tahu yang mana. Oke deh. Oke, nggak ada yang bisa memberi contoh? Nggak ada yang bisa memberi contoh bahan beracun? Nah, sekarang saya nanya, kalau di sini ada disebutkan alkohol ya, alkohol nih, alkohol di bahan pelarut alkohol. Alkohol ini alkohol yang bagaimana lah, yang kira-kira yang disebut dengan bahan kimia beracun. Alkohol yang bagaimana yang disebut sebagai bahan kimia beracun. Karena alkohol itu banyak ya. Anda tahu tape kan? Tape itu hasil fermentasi dari singkong, itu pun juga menghasilkan alkohol. Alkohol itu juga apakah itu termasuk yang bahan beracun? Kemudian kita suka menggunakan obat luka yang disebut dengan alkohol. Beli alkohol di apotik itu sebenarnya etanol ya, etanol 70% atau bahkan cuma 40%. Apakah itu juga disebut alkohol gitu? Jadi alkohol itu yang mana kira-kira? Ada bisa jadi tanggapan? Alkohol yang bagaimana yang dimaksud dengan alkohol sebagai bahan kimia beracun? Coba bantu saya. Kenapa ada keluar masuk ya? Yang ini kuliah nih. Tadi 73, sekarang 70 lagi. Tadi 69. Apa sering keluar masuk ya? Berapa orang semuanya? Satu angkatan ini totalnya? Halo? 116, Pak. 116. Ini cuma 70 orang. Berarti masih banyak yang nggak masuk, ada sekitar 40 orang. 40 orang nggak masuk. Ini aja deh. Tolong siapa yang bisa bantu saya bikinkan Google Form untuk absensi hari ini. Saya tunggu sampai pukul 9.30. Kirimkan ke email saya. Jadi yang ngisi Google Form lah hanya yang bisa ini. Ini juga akan saya screenshot nanti. Jadi nama orang-orangnya kelihatan berapa orang yang hadir. Sisanya berarti dianggap tidak hadir. Siapa yang bisa bantu saya bikin Google Form? Siapa ketua angkatan? Halo. Izin, Pak. Nanti Kurnia, Pak, yang bakalan kirim ke email Bapak. Ya, Kurnia ya, tolong buatkan Google Form. Di sini saya hanya mencatat 73 orang. Nah, berarti kalau lebih dari itu berarti dia baru masuk. Tolong dicatat 73 orang. Baik, Bapak. Ditunggu sampai pukul Kirimnya ke email yang mana ya, Pak? ke WA boleh, ke email boleh.
Dan nanti saya akan ambil screenshot di satu tempat nanti satu waktu. Semuanya ngidupin kamera, kita ambil screenshot untuk bukti kuliahnya. Kalau lebih dari sekian berarti enggak, lebih dari yang absen, lebih dari yang hadir berarti enggak boleh ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini ada ada lagi keterangan dari kategori senyawa beracun tadi ya. Jadi kalau dia 50 sampai 500 itu disebut amat beracun ya, amat beracun. Kalau dia 500 sampai 5.000 itu hanya beracun sedang. Sedangkan kalau dia 5.000 sampai 15.000 itu sedikit beracun, dan kalau lebih dari 15.000 dia tidak beracun. Itu adalah kategori tingkat racunnya dalam suatu materi ya. Kemudian ada lagi gambar seperti ini. Jadi dia ada seperti cairan menetes pada suatu materi dan juga pada tangan. Itu artinya bahan itu bersifat korosif ya. Bahan itu bersifat korosif. Korosif itu kalau di materi itu bersifat karat, menghasilkan karat. Sedangkan kalau mengenai tubuh manusia itu akan menyebabkan iritasi ya atau luka ya. Nah, ini kalau dia cair itu timbul bila kalau dia padat bila ada kontak dengan kulit atau mata. Kalau dia cair timbul bila kontak dengan kulit atau mata yang akan menyebabkan proses pelarutan, denaturasi protein. Kalau gas dia bila terhirup akan merusak saluran pernapasan. Nah, ini yang bahan-bahan korosif. Kalau bahan korosif yang cair itu contohnya H2SO4 ya, H2SO4 ya, asam sulfat ya. Kemudian ada juga asam klorida ya. Asam klorida ini kita bisa kategorikan sebagai bahan korosif cair juga bahan korosif gas, karena dia kalau dia sebenarnya dia dalam bentuk cair tapi dia sangat mudah menguap. Dalam waktu singkat kalau botol tutupnya terbuka, dia akan langsung terbang dalam bentuk asap putih ya. Yang itu adalah asam klorida yang lepas dan dia dalam waktu akan menguap habis. Maka dia bisa disebut dengan bahan korosif cair juga bahan korosif gas ya. Kemudian ada yang bahan korosif padat, contohnya aluminium triklorida, natrium hidroksida. NaOH itu memang tidak berbahaya ya, tapi kalau kita terkena NaOH secara langsung, artinya kita pegang, itu nggak masalah sebenarnya, cuma menyebabkan panas ya, menyebabkan panas di tangan. Dan itu kalau terlalu banyak panasnya itu, maka kulit akan merah ya, akan seperti terbakar. Tapi tidak masalah, tidak akan membuat kita kanker atau tumor, tapi hanya menyebabkan panas, menimbulkan panas. Itu kalau kena NaOH. KOH juga sama, CaOH juga sama. Fenol. Nah, fenol ini agak beda. Kalau fenol itu kena di materi dia langsung bersifat korosif ya, karena dia ada unsur OH-nya. Kemudian kalau dia terkena tubuh kita, si fenol itu pertama dingin. Rasanya dingin maksudnya tuh. Tapi setelah dingin kemudian seperti mati rasa. Nah, itu fenol tuh. Jadi awalnya dingin, kemudian mati rasa. Nah, itu jadi bahan-bahan itu ada yang benar-benar beracun, ada yang tidak. Tapi kalau yang ini dia tidak menyebabkan kematian ya. Kalau yang bahan korosif ini tidak menyebabkan, tapi akan menyebabkan luka atau iritasi di kulit ya. Nah, yang bahaya kalau terhisap. Kalau terhisap, contohnya amonia, asam klorida, asam formalin ya, itu biasanya akan menyebabkan sesak napas. Kemudian kalau terhirup secara banyak dalam waktu yang lama, itu akan menyebabkan hilang kesadaran. Maka orangnya harus cepat-cepat bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan bantuan pernapasan, oksigen buatan ya, oksigen yang murni. Nah, itu. Tapi tidak mematikan sih, tidak akan. Kecuali kalau orang tersebut memiliki penyakit saluran pernapasan, asma misalnya itu. Atau dia memang paru-parunya kurang baik. Nah, itu akan kematian. Tapi kalau orang yang sehat, dia hanya akan
Paling juga dia muntah dan pingsan. Karena kalau dia mencium bau belerang, itu kan baunya lumayan tuh. Ya tahu kan bau belerang? Apakah Anda belum tahu bau belerang ya? Kalau belum tahu belerang, sudah coba main-main ke gunung-gunung deh. Bau belerang itu lumayan itu, membuat muntah itu ya. Nah, itu. Jadi itu. Nah, kalau nitrogen itu nitrogen murni, N2 murni, itu kalau terhisap itu kayak hidung tuh kayak sakit gitu. Kayak apa ya? Kayak tertusuk sesuatu. Nah, itu nitrogen itu. Tapi kan jarang nitrogen murni itu. Yang sering amonia sama asam klorida, asam formalin dan asam asetat, juga belerang dioksida. Itu yang paling sering ya. Jadi ini tidak menyebabkan kematian kecuali kalau orangnya memiliki penyakit pada saluran pernapasan. Oke. Nah, yang ini yang bersifat mudah terbakar ya. Kalau gambar api ini mudah terbakar, artinya tolong yang kayak gini jauh-jauhkan dari kertas ya. Jauhkan dari kertas karena kalau dia jauhkan dari sumber api, maaf. Jauhkan dari sumber api karena dia mudah sekali terpantik atau terbakar ya, terbakar. Contohnya kalau benda padatnya misalnya belerang ya, fosfor, kertas, hibrida logam dan kapas. Kalau cairan contohnya ether, alkohol, aseton, benzen, heksan dan lain-lain. Sedangkan kalau bendanya gas itu contohnya hidrogen, asetilen dan etilen oksida. Maka benda-benda ini tolong disimpan baik-baik, jangan dekat-dekat dengan sumber api. Bukan api, sumber api pun jangan berbahaya. Misalnya kita bekerja dalam suhu yang tinggi, tolong di sekitar kita tidak ada bahan-bahan seperti belerang, fosfor, kertas, hibrida logam dan kapas. Karena suhu yang tinggi itu kalau menyentuh bahan-bahan yang ini akan menyebabkan gesekan. Gesekan itu karena dia panas dan bahannya itu mudah terbakar sehingga akan muncul api. Jadi itu juga ya. Terus ada yang gambar seperti kembang api. Ini namanya bahan yang mudah meledak, explosive substance. Nah, ini bahan-bahan yang mudah meledak. Contohnya natrium nitrat, TNT. TNT itu bahan peledak ya, bahan peledak yang suka digunakan militer. Kemudian campuran asetilen. Asetilen ini biasanya gas karbit ya. Nah, karbit itu ya. Kemudian hidrogen, oksigen, natrium nitrat, kalium klorat, kemudian karbon klorat, kemudian belerang dan lain-lain. Nah, ini orang-orang yang menjadi korban dan itu adalah contoh ledakannya kalau kita menggunakan bahan ini. Dan kalau kita di laboratorium hendak menggunakan bahan-bahan ini, maka kita harus membuat surat pernyataan kepada kepolisian. Baru kita bisa membeli bahan-bahan ini. Untuk apa? Untuk pendataan bahan ini digunakan untuk apa. Jadi kalau sampai terjadi kebocoran, bahan tersebut terjual bebas, maka kita akan dituntut secara hukum. Ya, maka tidak semua bahan-bahan ini bisa dibeli dengan mudah. Ya. TNT itu trinitrotoluen. Jadi kalau kita mau beli nitrat sama toluen itu tidak sembarangan ya. Mau beli amonia nitrat itu tidak sembarangan. Jadi semua memiliki izin. Mau beli hidrogen, mau beli oksigen pun sama. Jadi beberapa bahan ini kalau mau beli harus menggunakan izin. Izinnya harus diketahui oleh kepolisian setempat. Ya. Jadi ini bahan-bahan yang mudah meledak. Ini ada lagi bahan oksidasi yang gambar cincin ada apinya ya. Maksudnya ini bahan-bahan yang mudah teroksidasi. Teroksidasi itu dua cirinya. Yang pertama dia bisa menjadi korosif, yang kedua bisa menjadi ledakan atau terbakar. Bahannya itu contohnya kalau yang oksidator anorganik itu MnO4, perklorat, bikromat, hidrogen peroksida, piodat plus sulfat. Kalau yang organik contohnya benzil peroksida,
asetil peroksida, esteroksida, parasetat. Nah, ini pun sama, bahan-bahan seperti ini kalau kita mau beli pun harus menggunakan izin. Kemarin saya mau beli KMNO4, kalium permanganat, KMNO4. Nah, itu kena saya harus buat izin, diketahui oleh ketua jurusan. Jadi harus dijelaskan beli berapa banyak dan gunanya untuk apa. Dalam prosedurnya menggunakan itu berapa banyak. Jadi saya beli 500 gram misalnya ya. Untuk apa? Untuk sintesis atau pembuatan bahan apa? Sekali menggunakan berapa miligram atau berapa gram. Semua harus dijelaskan dalam surat izin tersebut, ditembuskan kepada pihak kepolisian. Nah, ini jadi di kimia itu juga ada perizinan kalau menggunakan bahan-bahan tertentu. Hidrogen peroksida itu sebenarnya sudah dilarang penjualannya. Tapi karena dia sangat dibutuhkan di laboratorium untuk sebagai katalis, maka sebagai oksidator, maka tetap diproduksi tapi tidak lagi menggunakan kadar yang tinggi, hanya kadar yang rendah saja. Ya. Dan ada juga asetil peroksida, sama seperti hidrogen peroksida, esteroksida. Karena yang adanya biasanya ada ujung-ujung oksida itu loh, untuk yang oxidation agent ini. Kemudian ada lagi bahan-bahan yang sensitif dengan air. Contohnya golongan alkali Na dan K. Golongan logam halida itu contohnya aluminium tribromida. Logam oksida anhidrat itu contoh CaO, dan oksida non-logam contohnya sulfuril klorida. Ini kalau dia ketemu air, maka dia akan mudah bereaksi atau dia akan cepat encer ya. Cepat encer, tiba-tiba dia yang awalnya padat langsung berubah menjadi cairan karena dia memang water sensitive. Jadi bukan berarti dia dikasih air, tapi dia kelembapan itu loh, kelembapan suhu itu menyebabkan dia mudah berubah menjadi cairan atau meleleh. Akan meleleh sebenarnya sih, mencair ya. Jadi kalau bahan-bahan ini kalau dia tidak tertutup rapat, maka dia akan mudah meleleh atau mencair ya. Nah, bahaya kok ini. Tapi ya rugi kita karena bahan-bahan yang kita beli itu tidak bisa digunakan kembali. Karena begitu sudah leleh ya selesai, tidak bisa digunakan kembali karena dia sudah teroksidasi ya. Acid sensitive substance. Nah, ini ada juga bahan-bahan yang reaktif terhadap air, juga reaktif terhadap asam. Selain itu dapat meledak maupun terbakar. Karena terjadi reaksi eksotermik dan gas yang mudah terbakar. Contohnya kalium klorat, kalium permanganat, dan kalium permanganat kromat, yaitu KCr2O3 dan KClO3. Ini bahan-bahan yang reaktif terhadap air, juga terhadap asam. Artinya kalau dia berdekatan dengan senyawa asam klorida, asam sulfat, dan lain-lain, maka dia akan mudah mencair, juga mudah meleleh, juga mudah terbakar. Kalium kromat itu mudah terbakar. KCr2O3 itu mudah terbakar. Jadi kalau ada KCrO2O3 jangan dekat-dekat dengan senyawa asam. Jadi penyimpanannya pun juga hati-hati karena tidak sembarangan disimpan. Itulah gunanya belajar manajemen laboratorium ini ya. Masuk ke dalam lab itu enak, asik, tapi kita harus hati-hati, selalu hati-hati ya. Ada gas-gas yang disimpan dalam bentuk senyawa yang terkompresi atau memiliki tekanan yang tinggi, ditekan sehingga dia bisa masuk dalam satu wadah. Contohnya gas-gas ini ya, gas-gas yang ada dalam tabung-tabung ini ya. Contohnya gas-gas misalnya argon ya, gas hidrogen, gas oksigen. Nah, itu semuanya disimpan dalam bentuk tabung. Untuk memasukkannya ke dalam tabung itu harus ditekan. Jadinya dipaksa si gas tersebut masuk ke dalam tabung. Nah, yang bahayanya kalau tutupnya itu bocor. Kalau tutupnya bocor, maka dia yang paling kecil hanya mencemari lingkungan. Akan tetapi kalau yang mengerikan adalah kalau dia tutupnya bocor, tekanan terlalu tinggi dia meledak. Sudah meledak, dia mengenai bahan-bahan sudah terbakar, maka dia akan menimbulkan
kebakaran. Maka bahan-bahan seperti ini yang paling diperhatikan adalah wadahnya. Wadah penyimpan bahan-bahan ini. Kalau bahan sendiri nggak masalah. Hidrogen, oksigen, nitrogen, argon itu nggak masalah. Yang masalah itu wadahnya. Harus benar-benar bagus. Ya, harus benar-benar tidak ada kebocoran. Karena kalau dia bocor, itulah akibatnya. Mudah terbakar, mudah meledak. Ya. Ini untuk menggunakan bahan-bahan bertekanan ini ada beberapa cara, yaitu menggunakan manometer untuk mengukur gasnya, tekanan gasnya. Kemudian kita menggunakan penutup yang bagus ya, dan juga menggunakan disimpan di ruangan terbuka, jangan dalam ruangan, karena dalam ruangan kalau dia meledak, terbakar, dia akan menyebabkan kalau dia bocor menyebabkan ledakan dan terbakar ya. Nah, ini radioaktif. Radioaktif ini bahan-bahan yang berasal dari senyawa radionuklir ya. Ini misalnya uranium ya, dan juga kawan-kawan sebangsa tanah airnya, uranium, deuterium, thorium, dan juga lain-lainnya. Nah, ini penyimpanannya, penggunaannya, pemanfaatannya khusus ya. Tidak seperti bahan-bahan kimia. Jadi dia jauh lebih ketat lagi dibandingkan bahan-bahan kimia biasa. Jadi ini spesial case ya. Kalau lambangnya seperti ini. Lambangnya seperti ini, ada seperti kipas angin, 3 bilah kipas angin. Nah, ini adalah gambar nuklir. Kalau ada radioaktif seperti ini, lambang seperti ini, jauh-jauh ya. Jangan malah dideketin. Oh, gambarnya bagus, dideketin gitu. Ini membuat kita mencari mati ya. Karena kalau nuklir itu dia tidak seperti ini ya. Kalau kompres gas itu kalau begitu bocor bertemu dengan api itu langsung meledak. Nuklir tidak. Nuklir kalau ketemu api dia tidak akan meledak. Dia meledak kalau ketemu partikel proton. Jadi si inti atom itu ditembak dengan inti atom lagi. Nah, itu dia akan meledak. Itu memerlukan kecepatan yang sangat tinggi dan energi sangat besar. Jadi kalau Anda bertemu dengan uranium, Anda aman, terus terang saja. Mau dipegang pun aman. Masalahnya, setelah Anda pegang tanpa pengaman, nah, si radioaktifnya kan memancar terus, itu masuk ke dalam tubuh Anda. Begitu dia masuk dalam tubuh Anda, maka dia akan merusak sel-sel tubuh Anda dalam waktu yang lama. Akibatnya, terjadi kerusakan, dan Anda akan mengalami penyakit sekian tahun kemudian. Bukan sekarang, tapi sekian tahun kemudian. Dalam bentuk penyakit-penyakit seperti kanker. Nah, itu yang dikhawatirkan dari senyawa nuklir radioaktif ini. Beda dengan gas, beda dengan bahan-bahan tadi. Itu langsung. Kalau ini langsung kena langsung di badan, langsung terjadi luka atau kecelakaan. Tapi kalau ini tidak. Ini saya jamin Anda kalau ketemu uranium, pegang aja nggak apa-apa. Silakan aja. Nggak akan mati Anda. Tapi sekian tahun lagi siap-siap ada terasa badan kok nggak enak. Tahu-tahu kanker darah, tahu-tahu kanker otak gitu. Nah, itu membuat kita mengkhawatirkan dengan senyawa nuklir. Ada cerita dulu di Kalimantan Barat, dekatnya di kota kalau nggak salah Ketapang ya. Saya nggak tahu benar apa enggaknya. Itu ada satu gua ya, di mana itu gua keramat katanya. Siapa yang masuk dalam situ maka tidak lama kemudian akan mati. Jadi orang-orang menganggap itu gua keramat, ada penunggunya. Setelah kita masuk zaman kemerdekaan, zaman modern, ditelitilah ada apa sih dalam gua itu sehingga siapapun yang masuk akan mati. Setelah menggunakan peralatan canggih, ternyata ditemukan bahwa di gua tersebut banyak terdapat unsur uranium. Unsur uranium itu, ya tahu sendiri, dia radioaktif. Kalau kita masuk saja dalam radius pancaran radiasinya, maka kita sudah terkena paparan radiasi. Apalagi kalau kita sampai masuk ke dalam, menyentuh barang-barang tersebut. Maka setelah kita keluar, kita akan sehat, tapi besok dan beberapa hari kemudian, mungkin beberapa bulan, mulailah timbul penyakit dan kematian. Itu yang terjadi.
Jadi yang namanya Goa Keramat itu ternyata adalah goa yang banyak mengandung uranium. Jadi pemikiran orang zaman dahulu itu ya sebenarnya betul versi mereka sesuai pengetahuan mereka itu. Oh jangan main ke sana karena ada keramatnya. Padahal sebenarnya ada unsur-unsur kimianya. Ya. Nah ini kalau Anda temukan label seperti ini di dalam suatu atau di suatu botol atau di suatu peralatan, maka Anda harus memahami ada segi 4 ini. Itu ada yang berwarna merah, berwarna biru, berwarna kuning, dan berwarna putih. Itu ada artinya kalau dia berwarna merah itu fire hazard, kalau yang berwarna biru health hazard, kemudian kalau R reactivity hazard, dan kalau S specific hazard. Nah, itu kemudian ada angka-angkanya nanti. Jadi di dalam daerah warna merah, biru, dan kuning serta putih itu ada angka-angkanya. Misalnya merah nanti ada angkanya 4, yang biru angkanya 2, yang kuning angkanya 1, yang spesial hazard yang putih itu ada tulisan acid. Nah, itu ada artinya kalau dia yang merah itu warnanya yang di merah itu angkanya 2, itu artinya dia ignite with heat. Jadi dia mudah terbakar kalau ada panas. Nah, kalau dia di biru itu warnanya 4, berarti dia sangat-sangat mengerikan karena dia menimbulkan atau menyebabkan kematian, deadly. Nah, itu ya. Kalau yang di kuning itu misalnya angka 1, berarti unstable in heated. Jadi kalau dia terpapar panas, maka dia tidak stabil. Dan kalau dia di yang putih itu ada acid, nah berarti dia mengandung senyawa asam. Nah, ini kode-kode ini yang kita harus pahami dalam suatu senyawa kimia. Jadi walaupun Anda tidak belajar atau menggunakan praktikum di laboratorium, suatu hari Anda akan menemukan tanda-tanda seperti ini. Jadi kalau ketemu seperti ini, Anda harus memahami, oh maksudnya apa ya? Ini kayaknya bendera negara mana gitu. Bukan ya, ini bukan bendera negara manapun, tapi ini adalah lambang dari lambang dari kode bahaya suatu zat. Ya. Ini namanya NFPA, National Fire Protection Association. Nah, jadi ini semuanya dan ini harus dihafal ya, harus dihafal. Kemudian, udah lagi kita selesai, ada MSDS. Nah, MSDS ini M-nya itu material, S itu safety, D itu data, S itu sheet. Material, safety, data, sheet. Jadi lembaran data yang berisi keamanan dan keselamatan suatu materi. Jadi isinya apa? Isinya biasanya ada angka-angka, ada warna-warna, serta ada lambang-lambang tertentu. Ya. Ada 2 formatnya, format OSH dan format ANSI. Ya. Format OSH itu seperti ini. Ini ada chemical identity, kemudian berisi kandungan bahaya, karakteristik sifatnya, karakteristik fisik dan kimianya, kemudian data tentang kebakaran dan bahaya mudah meledaknya, data-data reaktivitas, data-data bahaya kesehatan, penanganan dan sebagainya untuk dan ukuran-ukuran kawasannya. Kalau yang ANSI ini ada 19. Oke, demikian materi hari ini. Silakan pertanyaan disampaikan. Oh, banyak tuh yang kuliah, 90, tapi waktunya udah mau habis. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya. Sampai habis saya nanya terus. Oke, silakan pertanyaan. Kok saya nggak muncul mukanya ya? Gimana caranya ya? Halo, halo.
Bahasa hilang. Oh, ini video. Mana caranya video? Oh, ini sembunyikan dulu video. Ah, ini video saya. Ya, kita nggak pernah ada video aja. Ada saya videonya. Sorry. Oke. Ada kan pertanyaan? Kalau nggak ada, saya nanya. Oh, 95 orang. 95 orang. Ini gimana cara ngapusnya ya? Oh, ini stop aja dulu. Terus, agar semuanya muncul, mukanya gimana? Di bawah sini nggak bisa dihapus ya? Saya baru pertama kali pakai ini, terus terang saya bingung. Saya pengennya semua Anda itu muncul di sini. Ini cuma berapa orang? Terus muncullah banyak-banyak rame-rame. Ayo muncullah, muncul. Ya, saya bisa screenshot Anda. Ini nggak bisa dihilangin yang bawah ini ya. Ini caranya ya. Sehingga Anda bisa besar mukanya itu kelihatan. Gimana caranya ya? Make full screen. Nggak juga, ding. Gimana caranya ya? Kecil banget. Udah belum? Muncul semua belum nih? Kecil banget. Ayo kita ambil screenshot dulu. Bukti bahwa Anda kuliah hari ini. Oh, nggak ada. Oh, nggak muncul ya? Kecil-kecil banget. Muka Anda nggak kelihatan. Gimana cara membesarkannya sehingga muka Anda kelihatan? Nggak ada ya caranya ya? Ini apa ini? Oke, start recording. Nah, baru kelihatan besar muka Anda. Screen share. Start. No. Start recording. Terus, nyimpennya gimana? Screen aja. Udah. Oke. Batal.